Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita beribadah di hari Minggu ini. Dimanapun saudara berada saat ini, di rumah dan dimanapun saudara berada, mari kita mau siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dialah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kami. Mari kita mau siapkan hati kita dengan menundukkan kepala kita dan berdoa. Allah Bapa, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kami percaya bahwa kami ada saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyembah dan meninggikan Engkau Bapa. Kami percaya hadirat-Mu nyata atas setiap hidup kami, mampu melawat kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Kita mau masuk sama-sama ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita mau buka hati kita, angkat hati kita, sebab hanya Dialah yang layak dipuji dan disembah. Angkat satu pujian ini, Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu,
mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kita mau bermazmur bagi nama Tuhan. Mari dengan hati sungguh-sungguh kita angkat pujian ini, tinggikan dirimu. Atas kasih-Mu
Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dipuji. Ini sembah kami, ini pujian kami Bapa, kiranya dapat berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kita mau bangkit dan menyerukan nama Yesus, amin. Sambil bertepuk tangan, kita angkat pujian ini, bangkit serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar.
Masih mau memuji nama Tuhan, amin. Kita mau katakan, Tuhan kita besar, amin. Kita percaya bahwa kuasanya terlebih besar dari apapun. Mari sambil bersuka cita, kita mau menikmati pujian ini, sebab Tuhan maha besar. Tuhan kita terlebih besar, amin. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, teguhkanlah dan kuatkan setiap hati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kita mau percaya kebenaran firman Tuhan. Angkat pujian ini, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku kami dapat dalam-Mu Tuhan.
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun kata firman-Mu tiada pernah berubah. Namun kata firman-Mu tiada pernah Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berada di dalam ibadah online, dan kita masuk saat ini di minggu ketiga di bulan yang ke-6. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu atas berkat dan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus melingkupi kami, hadirat-Mu boleh nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami siap mendengarkan firman-Mu, untuk itu berfirmanlah dan bersabdalah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kembali saya sampaikan, kita akan bersama-sama membuka dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Di sini LAI memberikan judul perikop angin ribut diredahkan. Saya akan membaca ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, LAI memberikan judul perikop dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, angin ribut diredahkan. Jika kita melihat situasi kita saat ini, seluruh dunia bahkan juga negara kita sedang berupaya mencari vaksin atau mencari solusi dalam menyelesaikan apa yang terjadi saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara manusia mungkin ini sulit untuk kita selesaikan, dan juga mungkin akan membutuhkan waktu yang lama, dan justru yang menjadi pengharapan kita satu-satunya hanyalah Tuhan. Hanyalah Allah yang dapat meredahkan segala sesuatunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan berbicara mengenai badai dalam kehidupan kita. Badai bisa terjadi, bisa datang dalam berupa bentuk bermacam-macam, bisa dalam persoalan, masalah, bahkan juga kesulitan-kesulitan yang kita alami, bahkan juga krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis situasi saat ini yang kita hadapi bersama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya memberikan tema sikap orang percaya dalam menghadapi badai. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun saat ini kita sudah memulai memasuki kehidupan
yang normal, kehidupan seperti biasa, kita sudah boleh bekerja, kita sudah boleh beraktivitas. Namun Bapak Ibu yang terkasih, jika kita melihat situasi saat ini di bangsa kita, masih banyak kota-kota yang masuk dalam kategori zona merah. Artinya masih harus waspada, harus berhati-hati, karena jika tidak waspada maka keadaan bisa semakin buruk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini saya mengajak kita bersama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, bagaimana sikap orang percaya menghadapi badai. Kita akan melihat Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang pertama menjadi poin bagi kita, bagaimana sikap kita dalam menghadapi badai. Ayat 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita ketika kita percaya Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, bukan berarti kehidupan kita bebas dari setiap masalah, bukan berarti kehidupan kita bebas dari kesulitan-kesulitan. Justru Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mengikuti Yesus, kehidupan kita bisa saja lebih buruk daripada sebelumnya. Kita bisa melihat murid-murid Yesus, para rasul-rasul, ketika mereka mengikuti Yesus, kehidupan mereka justru ada dalam bahaya, ada dalam ancaman, mereka penjarakan, bahkan juga kehidupan mereka, bahkan kematian mereka juga semuanya begitu sadisnya, luar biasa. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak menjanjikan kehidupan orang percaya akan tenang, akan damai begitu saja. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjanjikan ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita menghadapi badai, Dia akan tetap ada bersama-sama dengan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi badai? Mungkin Yesus membawa kita, menggiring kita ke sebuah persoalan, ke dalam sebuah masalah. Tetapi apa yang Yesus harapkan, apa yang Yesus kehendaki dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi persoalan itu? Kita lihat di sini dikatakan murid-muridnya pun mengikutinya. Artinya Yesus mau kita mengikut Yesus senantiasa sekalipun kita menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, kalau di ayat 18 sampai ayat 22 judul perikop di situ hal mengikuti Yesus. Artinya sebelum Yesus membawa murid-murid ke badai atau membawa murid-murid ke tengah danau dan di situ terjadi angin ribut. Sebelum Yesus membawa kita kepada sebuah persoalan, Yesus mau kita tetap mengikut Dia. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi tetap ikut Yesus. Artinya mengikuti Yesus, kita harus meneladani kehidupan Yesus. Kita harus mengikuti cara Yesus dalam menghadapi setiap persoalan masalah dalam kehidupan kita saat ini. Jika kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, kesulitan masalah yang Yesus hadapi selama Dia hidup di tengah-tengah dunia ini, kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, ketakutan, kecemasan yang Yesus hadapi, yaitu ketika Dia menghadapi kematian di kayu salib. Dan apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Yesus datang kepada Bapa untuk berdoa dan meminta kekuatan kepadanya. Dia berdoa di Taman Getsemani. Ini menjadi teladan bagi kita semua ketika kita menghadapi badai dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masalah persoalan, mari ikuti teladan Yesus. Ikuti cara Yesus dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupannya. Yaitu dengan datang kepada Allah. Kita berdoa kepada Tuhan, minta kemurahan daripada Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di hadapan kita. Badai tidak bisa kita hindari, badai harus kita hadapi, tetapi dengan kemurahan daripada Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, itu akan memampukan kita dalam menyelesaikan segala sesuatunya. Mari kita teladani Yesus, kita ikuti Yesus Kristus, kita bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada Tuhan seperti Yesus bersandar kepada Bapa, begitupun kita harus bersandar kepadanya. Yaitu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bisa melihat hal mengikuti Yesus, Yesus pernah katakan ketika murid-muridnya mengatakan, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang
dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita bisa melihat lagi di ayat yang ke-21, seorang lain yang yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Kristus, Yesus mau ketika kita mengikut Dia, sekalipun kita ada dalam badai, ketika kita ada dalam persoalan, Yesus mau kita mengikut Dia. Kita mengikut Dia dan bersandar hanya kepadanya. Kita hanya bersandar dan juga berharap hanya kepadanya. Kita jangan mengandalkan yang lain. Seperti yang Yesus katakan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya Yesus mau kita hanya berserah dan berharap kepadanya. Jangan bergantung kepada apapun. Seperti di sini juga murid-murid yang lain bertanya, mereka hendak mau menguburkan orang tuanya dulu. Artinya kalau kita bisa melihat, mengekspos di sini, mereka tidak mau ketinggalan warisan. Mereka tidak mau warisannya lenyap, sehingga mereka harus menunggu orang tuanya dulu meninggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mengikuti Yesus, kita hanya bersandar kepadanya. Jangan bergantung kepada harta kita, jangan bergantung kepada siapapun, karena dalam situasi seperti ini tidak ada yang bisa kita andalkan selain daripada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya tadi katakan, seluruh dunia, seluruh negara, bahkan pemerintahan kita Indonesia juga sedang berupaya. Namun pada kesimpulannya kita hanya tahu bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat meredakan masalah kita, meredakan badai yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau kita tetap mengikut Dia sekalipun badai menerpa kita, sekalipun masalah bertubi-tubi menyerang kita. Yesus mau kita tetap mengandalkan Dia. Kita harus menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikap kita dalam menghadapi badai. Yang kedua, selain kita tetap mengikut Yesus, yang kedua kita bisa perhatikan di ayat yang ke-24 dan 25. Di situ dikatakan, koyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu timbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan di ayat 26 Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Sesungguhnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan Yesus yang tertidur di perahu itu, tetapi iman daripada murid-muridlah yang tertidur ketika mereka ada di perahu itu. Seharusnya mereka menyatakan iman mereka, menyatakan kuasa yang mereka miliki daripada Yesus Kristus untuk meredakan badai itu. Tetapi di sini kita bisa melihat mereka ada ketakutan, mereka kurang percaya kepada apa yang Yesus sampaikan, bahwa mereka akan memiliki kuasa seperti apa yang dimiliki oleh Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini bisa kita lihat murid-murid ada dalam ketakutan, ada dalam kecemasan. Justru Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita diperhadapkan dengan badai, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, harusnya iman kita semakin bangkit. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua sikap kita dalam menghadapi badai, yaitu tetap membangkitkan iman kita. Artinya iman kita harus semakin kuat, semakin kokoh ketika kita diperhadapkan dengan badai. Harusnya kita semakin terlatih menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan kita. Bukan kita justru semakin kurang percaya, tetapi kita harusnya semakin lebih percaya lagi. Bapak Ibu yang terkasih, iman kita itu seumpama seperti tanaman yang harus dirawat setiap hari, yang harus disiram setiap hari, yang harus diberi pupuk supaya pertumbuhannya bagus, supaya pertumbuhannya lebih baik lagi. Begitupun kehidupan kita, iman kita pun kita harus terus rawat. Kita harus terus pupuk supaya semakin hari semakin kuat dan semakin kokoh.
Bapak Ibu yang terkasih, dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan kita seperti saat ini, mungkin banyak orang tua kesulitan dalam ekonomi, mungkin kesulitan di dalam membayar pendidikan anak-anak yang harus daftar ulang, yang harus bayar SPP, yang harus mungkin beli buku. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk kita tetap membangkitkan iman kita. Artinya kita harus tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Kita harus tetap percaya kehadiran Tuhan ada di bersama dengan kita. Seperti murid-murid yang harusnya menyadari di situ ada Yesus. Seperti yang tadi poin pertama kita bisa lihat, mereka datang kepada Yesus. Artinya bersandar hanya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Untuk itu mari di tengah badai, di dalam persoalan kita saat ini, kita harus terus membangkitkan iman kita. Iman kita jangan loyo, iman kita jangan lemah. Harusnya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh ketika ada badai dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan cemas menghadapi persoalan, karena itu akan membuat iman kita lemah. Tetapi ketika kita semakin percaya kepada kuasa Allah, maka iman kita akan semakin bangkit dan semakin kuat, dan kita pun bisa menang dalam menghadapi setiap badai dalam kehidupan kita. Ini yang Yesus harapkan daripada murid-murid. Harusnya murid-murid menyatakan iman mereka supaya benar-benar kuasa Allah bisa bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga Yesus harus berkata di situ, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Artinya Yesus mau ketika ada badai, kita harusnya semakin percaya kepadanya, bukan semakin kurang percaya. Harusnya Yesus mau kita sungguh-sungguh mengandalkan Allah dalam kehidupan kita, bukan justru kita takut menghadapi badai. Ini yang Yesus harapkan dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi badai, yaitu kita harus membangkitkan iman kita. Selain mengikuti Yesus, membangkitkan iman kita. Itu yang Yesus harapkan ketika kita menghadapi badai. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga yang bisa saya sampaikan di ayat 27, di situ dikatakan, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sikap kita dalam menghadapi badai. Yang ketiga yaitu tetap mengagumi kuasanya yang ajaib. Kita harus tetap mengagumi kuasa Yesus Kristus, kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita harus tetap mengaguminya, mengagumi Dia supaya kita terus bersyukur di hadapan Allah. Di hati kita semakin bertambah rasa syukur karena kita tahu pertolongan kita hanya ada di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kita mengagumi Dia, kita harus terus menyerahkan kehidupan kita. Kita harus terus berserah dan berharap kepadanya. Mengagumi Dia melalui pujian kita, melalui penyembahan kita, bahkan juga melalui rasa syukur kita kepadanya. Karena pertolongan Dia, karena pemeliharaan Dia, kita bisa ada sampai saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ada badai kita harus tetap tenang. Kita harus tetap bersyukur, kita harus terus mengagumi, memuji kemuliaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hanya Dialah yang bisa meredakan badai dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini 3 poin yang bisa saya sampaikan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi badai. Yang tadi yang saya sampaikan poin pertama yaitu kita harus mengikut Yesus, meneladani kehidupan Yesus. Dan yang kedua yaitu kita harus membangkitkan iman kita supaya iman kita terus bertumbuh dan boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir yaitu kita senantiasa mengagumi kemuliaannya dan mengagumi kuasanya yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini boleh membangkitkan iman kita, boleh menguatkan kita di tengah situasi yang sulit saat ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini kita saling menguatkan satu dengan yang lain supaya iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dalam keadaan apapun kita mau percaya Tuhan selalu punya cara. Mari kita angkat satu pujian ini, Tuhan punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala
terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita dan saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, bahkan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan di dalam situasi dan kondisi saat ini iman kami boleh terus kuat di hadapan Engkau. Kami boleh terus mengikut Engkau. Kami boleh terus mengagumi ya Tuhan kuasa-Mu yang bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Biarlah di tengah-tengah situasi saat ini ya Tuhan, kami terus lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepadamu, lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan dalam melakukan kebenaran firman-Mu, dan boleh kehidupan kami semakin hari boleh semakin memuliakan nama Engkau. Saat ini hamba-Mu ya Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam ekonomi. Biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka yang saat ini sedang bergumul dalam kesehatan. Biarlah Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka yang saat ini sedang menghadapi persoalan masalah dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberikan jawaban yang pasti dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu ya Tuhan berdoa untuk gereja ini dalam pelayanannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati gereja ini, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam perpanjangan tangan untuk merangkul bahkan juga memelihara umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pengurus yang ada, majelis, bahkan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya. Biarlah Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, para pengurus, bahkan jemaat Tuhan di tempat ini, di dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan juga di dalam kesehatan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk sinode GPII dimanapun berada ya Tuhan, seluruh cabang-cabang gereja baik dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati gereja-gereja ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah Tuhan mencukupkan segala keperluan mereka. Biarlah kuasa Tuhan juga mengalir dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dilayani. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, menumbuhkan iman mereka ya Tuhan di dalam situasi sulit sekalipun. Biarlah iman mereka terus teguh di hadapan Engkau. Hamba-Mu juga Tuhan berdoa untuk pemimpin kami, gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan, bahkan juga untuk istrinya, bahkan juga untuk keluarga besarnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memulihkan keadaannya. Biarlah Tuhan menyembuhkan sakitnya ya Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini boleh terus melayani Tuhan di masa tuanya ya Tuhan. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Biarlah Tuhan apapun yang Tuhan tanamkan dalam kehidupannya, biarlah dia boleh mengerjakannya dengan kekuatan dan dengan pertolongan daripada-Mu. Biarlah Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan, bahkan juga seluruh sinode, bahkan seluruh gereja yang ada di dalamnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong pemimpin-pemimpin yang ada dari atas, yaitu presiden, wakil presiden, bahkan juga untuk jajarannya sampai ke RT RW. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah melalui pemimpin ini ya Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesejahteraan, bahkan juga keamanan ya Tuhan bagi bangsa kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk situasi saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong pemerintah ya Tuhan, menolong bangsa kami ini ya Tuhan di dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada di negara kami ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, dimanapun kami berada, baik di kota, di daerah, bahkan juga di pelosok ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami, bahkan juga di tempat kami saat ini, yaitu di Kabupaten Bogor ya Tuhan, di Cibinong. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan memulihkan, berikan ketenangan, kedamaian ya Tuhan, berikan sukacita ya Tuhan, perlindungan-Mu ya Tuhan boleh melingkupi setiap kami yang ada di sini ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan kehidupan kami, aktivitas kami dengan tenang, dengan iman terus percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memelihara kami dengan kekuasa-Mu ya Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah seluruh seruan doa kami ya Tuhan, inilah pokok-pokok doa kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah bukan cuma sekedar mendengar setiap seruan doa kami ini, tapi akan menjawab seluruh
seluruh doa kami ini ya Tuhan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan setiap persoalan dalam kehidupan kami, setiap badai dalam kehidupan kami dapat Engkau selesaikan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau tetap percaya kepada Engkau, kami mau tetap mengikut Engkau, kami tetap mengagumi Engkau ya Tuhan, karena kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah seruan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu mari arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.